Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan roti semprot keju ya. Ini bisa banget sebagai isian snack box. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Siapkan 250 gram tepung terigu, aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian 40 gram gula pasir. Lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh ragi roti. Aduk hingga tercampur. Untuk merek raginya bebas aja ya. Jadi silakan aja gunakan yang biasa kalian gunakan. Yang penting raginya masih aktif. Kemudian masukkan 120 ml susu UHT atau susu cair. Kalau tidak ada susu cair boleh susu bubuk yang diseduh dengan menggunakan air. Untuk memasukkan susu cairnya itu sedikit demi sedikit ya, bertahap, jangan sekaligus. Kemudian di sini akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu akan aku masukkan 40 gram margarin. Gunakan margarin yang suhu ruang. Lalu juga sejumput garam. Dan di sini uleni hingga menjadi kalis. Kalau kalian merasa berat boleh ya mengulennya menggunakan alat mixer. Nah, setelah adonannya itu menjadi kalis, akan aku tutup rapat dan aku diamkan selama 40 menit supaya mengembang ya untuk adonannya. Oke, dan setelah 40 menit hasilnya sudah mengembang seperti ini. Lalu kempiskan, buang gas yang ada di dalam adonan. Kemudian di sini akan aku bagi untuk adonan dengan masing-masing beratnya 60 gram. Lalu buat menjadi bulatan-bulatan semuanya. Setelah itu ditutup rapat ya dengan menggunakan plastik ataupun serbet, didiamkan kurang lebih selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit di sini aku akan siapkan bahan toppingnya. Ada 3 sendok makan keju spread ya, split. Gimana sih bacanya ya? Pokoknya keju yang lembek teksturnya itu, jadi di toko-toko banyak ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung terigu, juga 1 sendok makan susu kental manis. Lalu aduk hingga tercampur rata, lalu masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Kalau kalian susah mendapatkan keju spread, kalian boleh diganti dengan menggunakan cream cheese ya, karena sama juga untuk hasilnya, teksturnya. Oke, itu juga aku siapkan untuk loyangnya. Jadi ini aku menggunakan loyang seperti ini ya, yang sudah aku olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis. Kemudian pipihkan, ambil adonan dan pipihkan. Kemudian akan aku isi dengan selai. Untuk jenis selainya silahkan tentukan sendiri aja sesuai dengan selera. Kemudian gulung memanjang seperti ini. Rapikan di bagian sambungannya. Setelah itu akan kita letakkan di loyang yang dialasi dengan kertas baking paper, dan juga ada loyangnya tadi ya yang sudah diolesi menggunakan margarin. Nama loyangnya itu adalah loyang untuk hotdog, untuk roti hotdog. Jadi nanti di situ ada ukurannya. Kalian bisa pilih yang ukuran sedang aja, jangan terlalu besar karena nanti hasilnya kalau kalian suka yang besar itu juga bisa ya, nanti sesuaikan aja dengan size-nya. Kebetulan aku di sini menggunakan yang ukuran sedang. Oke, lakukan semuanya ya ke adonan hingga selesai. Untuk isiannya di sini bebas aja, selainya sesuai dengan selera. Dan setelah semuanya selesai dibuat seperti ini, kemudian akan aku semprotkan ya di atasnya dengan adonan keju tadi.
di bagian permukaannya seperti ini. Lakukan hingga semua selesai. Dan ini sebenarnya salah ya tadi. Seharusnya sebelum disemprotkan adonan keju itu diolesi terlebih dahulu dengan menggunakan kuning telur. Tapi karena aku lupa, jadi di sini aku mengoles kuning telurnya terakhir. Jadi saran dari aku sebelum disemprotkan seperti ini, oles terlebih dahulu permukaannya dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Baru setelah itu disemprotkan untuk adonan topping yaitu adonan kejunya. Nah, kemudian untuk oven sudah harus kalian panaskan ya 10 menit sebelum adonan masuk supaya panas di oven itu bisa stabil. Kalau kalian mau menggunakan oven tangkring juga sama, panaskan terlebih dahulu 10 menit baru digunakan. Nah, di sini aku menggunakan oven listrik ya. Untuk pengovenannya 40 menit, gunakan api atas bawah dan suhunya 180 derajat Celcius. Nah, buat kalian yang menggunakan oven tangkring, untuk waktunya tambahkan 10 menit dan gunakan api yang sedang. Oke, ini akan aku oven terlebih dahulu hingga matang. Nah, nanti setelah di oven baru didinginkan ya, supaya dingin, baru setelah itu dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini sudah dingin dan akan aku keluarkan dari cetakan. Lalu juga akan langsung aku kemas ya. Aku masukkan ke dalam plastik OPP. Untuk plastik OPP-nya di sini gunakan yang ukurannya itu pas, kurang lebih di sini aku menggunakan 12 kali 18 cm. Dan seperti ini ya untuk hasilnya. Ini aku sudah kemas ke dalam plastik OPP dan aku masukkan ke dalam mika. Ini untuk harga jualnya, isi 3 seperti ini bisa kalian jual dengan harga 5.000 sampai 6.000 rupiah atau bahkan lebih ya. Kalau kalian mau jual per bijinya 3.000 juga bisa. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, untuk teksturnya sangat lembut banget seperti ini. Di suhu ruangan roti ini bisa bertahan maksimal 5 hari aja karena tanpa menggunakan bahan pengawet. Rasanya enak, lembut, dan juga rasa daripada keju di atasnya itu membuat rasa yang beda ya. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, ide jualan membuat roti semprot keju ala aku untuk ide jualan isian snack box. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh iya, Bunda ketinggalan, yang mau membeli perlengkapan alat-alat baking silahkan kunjungi ke TikTok aku ya. Nanti linknya aku tulis di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan makanan pembuka ya. Ini dari bahan roti tawar yang aku bikin. Namanya lapis puding roti tawar. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Oke, kita siapkan terlebih dahulu ada 6 lembar roti tawar. Jadi ini aku menggunakan roti tawar yang berukuran kecil ya. Kemudian akan aku potong atau iris-iris kecil. Lalu setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku di sini akan menyiapkan ada santan ya sebanyak 500 ml. Kita masukkan ke dalam panci. Lalu setelah itu akan aku tambahkan dengan bahan yang lain
Jadi di sini ada 60 gram gula pasir. Kemudian juga ada 50 gram SKM atau biasa yang disebut dengan susu kental manis. Selanjutnya kita masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar. Di sini aku menggunakan yang tanpa warna ya. Lalu juga di sini aku tambahkan lagi yaitu dengan tambahan 1 sendok makan tepung maizena. Nah, tepung maizena ini juga sebagai pengganti bubuk jeli ya, supaya nanti pudingnya bisa keset gitu, tidak berair. Tambahkan sejumput garam dan juga sejumput vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata, kemudian masak hingga mendidih. Masak hingga mendidih menggunakan api yang sedang. Dan kalau sudah mendidih, dimasukkan 1 sendok makan margarin. Kemudian tunggu hingga margarinnya mencair atau meleleh, lalu angkat. Oke, selanjutnya di sini aku akan masukkan untuk potongan roti tawar tadi. Semuanya aja. Lalu di sini aku siapkan cetakan ya. Nah, buat kalian yang ingin mencari cetakan yang seperti aku gunakan, silahkan aja kunjungi ke TikTok Rosita Susi. Nanti klik di etalase atau keranjang kuning. Nah, ini aku menggunakan cetakan yang berukuran 8 cm ya. Basahi terlebih dahulu dengan menggunakan air matang supaya nanti saat dikeluarkan puding dari cetakannya itu bisa mudah. Nah, masukkan kurang lebih 1,5 sendok sayur ke dalamnya, lalu biarkan hingga setengah kaku. Selagi menunggu hingga setengah kaku, di sini aku akan siapkan puding coklat ya. Jadi aku menggunakan 500 ml susu cair. Kalian bisa menggunakan susu UHT atau susu bubuk ya yang diseduh dengan air. Lalu tambahkan 80 gram gula pasir. Kemudian 1 bungkus bubuk agar-agar yang berasa coklat. Kemudian di sini juga aku akan tambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena sebagai pengganti sekali lagi bubuk Nutrijel ya. Lalu tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk dan 1 bungkus susu Milo. Nah, lalu aduk hingga tidak ada yang bergerindil untuk coklatnya. Kemudian juga aku tambahkan dengan sejumput garam. Nah, setelah tercampur rata dan sudah tidak ada yang bergerindil, siap untuk kita masak hingga mendidih. Masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang ya. Setelah mendidih, di sini juga aku akan tambahkan 1 sendok makan margarin. Lalu masak kembali hingga margarinnya mencair dan meleleh, kemudian angkat. Oke, setelah lapisan puding roti tawarnya sudah setengah kaku, kemudian akan aku tuang ya untuk puding coklat di atasnya hingga penuh, kurang lebih 1-2 sendok sayur. Nah, kalau sudah semuanya penuh ya dengan puding coklat, lalu akan aku biarkan hingga benar-benar mengeras, mohon maaf, hingga benar-benar mengeras dan juga dingin. Baru nanti setelah itu dikeluarkan dari cetakannya, lalu siap untuk dihidangkan ataupun dijual. Oke, ini kita tunggu terlebih dahulu hingga benar-benar mengeras. Dan ini untuk packingnya aku siapkan cup Mika ya.
lalu keluarkan aja dari cetakannya dan hasilnya seperti ini. Bisa bagian putihnya di atas atau bagian coklatnya yang di atas, jadi nanti sesuaikan aja dengan selera kalian. Nah, buat kalian yang ingin tahu berapa harga jualnya, silahkan aja nanti cek di kolom deskripsi ya. Di sana aku sertakan berapa modal yang aku keluarkan dan juga harga jualnya. Nah, ini untuk puding ini bisa bertahan di suhu ruangan sampai 2 hari, tapi kalau di dalam kulkas bisa bertahan sampai 1 mingguan. Tapi dengan syarat harus ditutup rapat. Nah, untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 8 ya, 8 cup dengan ukuran loyang 8 cm. Nah, buat kalian yang ingin jadikan sebagai ide jualan, jangan ada yang di skip ya. Dan untuk panduannya kalian bisa cek sekali lagi di kolom deskripsi. Nanti aku sertakan modal awal dan juga perkiraan harga jualnya. Nah, untuk tampilannya di bagian tengahnya seperti ini. Ini sangat lembut banget ya untuk hasilnya dan juga kenyal, tidak berair. Jadi kalian harus perhatikan untuk tips yang aku bagikan. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat snack untuk ide jualan, yaitu snack makanan pembuka atau makanan pencuci mulut. Mudah-mudahan yang ingin jadikan sebagai ide jualan bisa laris manis. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack gurih ya. Ini dari bahan yang simple, namanya tahu mata sapi ya. Nah, seperti apa proses pembuatan dan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan ada 400 gram tahu putih ya. Ini kita haluskan. Dan setelah halus nanti aku akan tambahkan dengan bahan yang lain. Nah, untuk tambahan bahan yang lain di sini aku tambahkan pertama yaitu ada telur. Aku menggunakan 1 butir telur ayam. Kemudian tambahkan garam lada, kaldu jamur. Ini sesuaikan aja ya dengan selera untuk takarannya. Jadi nanti kalau kurang asin boleh ditambah. Nah, lalu juga di sini aku akan tambahkan dengan 1 batang daun bawang dan 3 siung bawang putih yang dicincang kasar. Kemudian di sini tambahkan 2 sendok makan tepung terigu ya. Untuk tepung terigunya bebas, menggunakan tepung pro sedang ataupun pro rendah. Nah, kemudian di sini aduk hingga tercampur rata semuanya. Nah, jika sudah tercampur rata, di sini untuk prosesnya nanti akan kita kukus ya. Jadi untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih. Lalu di sini untuk mencetak aku menggunakan cetakan aluminium foil, dimana untuk cetakannya sudah aku oles menggunakan minyak sayur. Nah, terlebih dahulu aku siapkan juga 5 butir telur rebus. Nah, ini kemudian aku ambil ya. Untuk cetakannya kurang lebih berukuran 7 cm. Jadi ambil kurang lebih 2 sendok makan untuk adonan tahu. Lalu masukkan 1 butir telur utuh ya di bagian dalamnya seperti ini. Lalu tutup kembali hingga telurnya tidak nampak.
Nah, buat kalian jika ingin dijadikan sebagai ide jualan untuk pemilihan telurnya, pilih butirannya yang kecil-kecil ya, yang 1 kilo itu isi 18 sampai 20 supaya nanti lebih jadi banyak gitu ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk satu resep yang kubagikan menjadi 5 cup dengan ukuran kurang lebih loyangnya 7 sampai 8 cm ya. Jadi buat kalian yang ingin mencari aneka macam cetakan, silahkan aja kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Nah, untuk memasukkan tahunya itu agak ditekannya supaya bisa rapat atau bisa padat. Oke, jika sudah selesai semuanya, kemudian siap untuk dikukus. Jadi untuk mengukusnya waktunya kurang lebih 20 menit menggunakan api sedang. Setelah matang, kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin terlebih dahulu ya. Kalau sudah dingin itu nanti tahunya saat dikeluarkan dari cetakan tidak rawan hancur. Jadi pastikan sudah benar-benar dingin baru dikeluarkan dari loyangnya atau cetakannya. Nah, oke, ini sudah dingin, kemudian dikeluarkan aja dari cetakannya seperti ini. Hasilnya cantik ya. Oke, setelah dikeluarkan dari cetakannya, kemudian akan kita goreng ya. Siapkan wajan yang diberikan minyak agak banyak. Kemudian nanti goreng hingga berwarna kuning kecoklatan. Nah, sebelum digoreng, baluri terlebih dahulu secara merata menggunakan 1 butir telur. Oke, goreng semuanya hingga selesai ya, hingga agak sedikit kecoklatan, baru nanti diangkat lalu dinginkan. Nah, setelah diangkat kemudian akan aku biarkan hingga benar-benar dingin ya, baru nanti setelah dingin akan kita belah seperti ini. Kenapa menunggu dingin? Supaya saat dibelah seperti ini tidak rawan hancur. Untuk satu resep ini menjadi 10 ya, 10 potong. Jadi per potongnya kalian bisa jual kisaran di 3.500 sampai 4.000. Ini juga sudah untung ya, karena modal yang kita keluarkan untuk membuat snack tahu mata sapi ini kurang lebih tadi mengeluarkan modal 27.500-an. Nah, buat kalian nanti disesuaikan aja untuk harga jualnya dari modal awal yang kalian keluarkan. Nah, untuk snack tahu mata sapi ini juga bisa sebagai snack frozen food atau bisa juga sebagai isian snack box. Cara pengemasannya kalian bisa masukkan ke dalam plastik OPP seperti ini ataupun bisa dimasukkan ke dalam plastik cup Mika. Nah, nanti untuk daya tahannya di suhu ruangan jika sudah digoreng seperti ini maksimal bisa bertahan sampai 2 hari. Tapi kalau di dalam frozen atau di dalam lemari pendingin bisa bertahan maksimal sampai 1 bulan. Nah, untuk kalian yang ingin dijadikan ide jualan ya, ini tentunya pas banget dan juga unik. Belum ada yang jual. Sepertinya begitu ya. Jadi nanti buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, semoga jualannya bisa laris manis. Untuk rasanya sendiri ini ada gurih dan juga ada rasa kombinasi dari telurnya ya. Jadi rasanya unik banget, kalian wajib
untuk mencoba. Nah, saran dari aku untuk pemilihan telurnya, gunakan telur yang berukuran kecil, 1 kilonya sekali lagi isi 18 atau 20 supaya nanti bisa jadi banyak. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara membuat olahan tahu menjadi ide jualan, yaitu tahu mata sapi ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.